Baru sekitar 1 dekade terakhir ini, negara-negara non-muslim di Eropa menerapkan aturan larangan memakai burka atau niqab di ruang-ruang publik. Ada Prancis, kemudian Belanda, Belgia, Austria, Bulgaria, Swiss, dan beberapa negara lain. Tahun ini disusul lagi oleh Portugal setelah parlemen di sana ngevote untuk nge-ban atau melarang penggunaan burka di tempat umum. Yang menarik, hampir semua kebijakan ini muncul dalam jangka waktu yang gak jauh-jauh amat gitu, kurang lebih masih 1 atau dalam 2 dekade belakangan. Nah, dalam rentang waktu yang sama, Eropa memang menerima gelombang migrasi besar-besaran mulai tahun 2015, terutama dari warga muslim. Lalu apakah cuma kebetulan aja ya bahwa larangan ini berkaitan dengan ekspresi beragama Islam yang dianggap ekstrim? Apakah negara-negara Eropa dulunya terbuka, kemudian berubah sikap terhadap muslim sampai-sampai mereka bikin aturan yang diskriminatif? Apa nih yang menyebabkan perubahan ini? Jejak migrasi dunia muslim pada awal abad 20 itu dimulai sejak runtuhnya Kekaisaran Ottoman atau Utsmaniyah, dan migrasi muslim awalnya masih terbatas di wilayah sekitar Arab Masyriq dan juga Maghrib, dan juga beberapa negara Eropa yang punya hubungan kolonial dengan dunia Arab. Nah, di masa kolonial itulah muncul koneksi yang membuka jalan masuk imigran. Nah, negara-negara ya seperti Prancis, Inggris, dan Belanda itu membawa tenaga kerja dari wilayah jajahannya ke Eropa, baik untuk membangun infrastruktur maupun industri yang tumbuh cepat setelah revolusi industri. Nah, setelah Perang Dunia Kedua, ketika Eropa butuh membangun ulang ekonominya, hubungannya berlanjut. Prancis mendatangkan buruh dari Aljazair, Tunisia, dan Maroko. Inggris menerima banyak pendatang dari Pakistan, India, dan Bangladesh. Nah, orang bermigrasi karena ada peluang ekonomi dan ada hubungan kolonial gitu. Jadi negara penerima itu juga membuka pintu karena mereka butuh tenaga kerja murah. Nah, migrasi itu juga dapat dipicu konflik ya. Salah satu yang paling besar itu adalah krisis Suriah tahun 2011. Jadi perang saudara yang berlarut-larut itu bikin lebih dari 1,3 juta orang terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka, dan banyak yang mengungsi ke Eropa. Sampai pernah ada kan berita anak kecil asal Suriah yang terdampar di pantai Turki karena hendak masuk ke Yunani. Gelombang imigrasi ini ya sulit terbendung. Eropa di satu sisi mereka merasa punya tanggung jawab moral untuk menerima pengungsi gitu, karena mereka adalah wilayah yang lebih makmur, lebih sejahtera, dan lebih terbuka. Ya, Jerman kemudian menerima migran untuk dijadikan buruh. Swedia bahkan membuka keran migrasi besar-besaran sampai membuat sekolah dan kebutuhan hidup mendasar yang layak buat para imigran. Tapi di sisi lain juga muncul dilema ya, bagaimana menampung, memproses, dan integrasikan jutaan orang dalam waktu yang singkat gitu, bagaimana? Nah, tekanan ini akhirnya mendorong kesepakatan Uni Eropa dan Turki pada Maret 2016. Posisi Turki yang secara geografis dianggap strategis itu ditugaskan untuk menampung imigran yang masuk ke perbatasan Eropa. Nah, pembatasan ini sebenarnya juga merupakan upaya menahan laju imigran supaya nggak masuk lebih jauh ke benua Eropa. Dalam perjanjian itu, Turki setuju memperketat perbatasan dan menampung imigran, dan imbalannya Uni Eropa menjanjikan dukungan finansial.